Ya, kita mulai presentasi tugas dari hukum asuransi. Saya Sepurwando Joseph Limbong dengan NIM C1A220701 akan mempresentasikan tugas hukum asuransi, di mana untuk materi pembahasannya mengenai regulasi hukum asuransi di Indonesia, di mana materi yang diberikan ada 4 pokok bahasan, yaitu dasar hukum asuransi di Indonesia, yang kedua syarat perjanjian asuransi, yang ketiga sifat timbal balik asuransi, yang keempat penggolongan asuransi. Baik, yang pertama yang akan kita bahas adalah dasar hukum asuransi di Indonesia. Hukum asuransi Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yang mana asuransi diartikan sebagai asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikat diri kepada pihak tertanggung dengan menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Nah, itu menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92. Lalu menurut Pasal 246 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang berbunyi, suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu. Jadi dari definisi ada sedikit penambahan mungkin di Undang-Undang 92, di mana ada peristiwa meninggal di situ. Itu yang membedakan. Kemudian yang dasar hukum lain juga ada di KUHD ya, tadi seperti disebutkan pada bab 9 di hukum asuransi itu secara khusus dibahas di KUHD bab 9 pasal 246 sampai 286. Kemudian dasar hukumnya juga pada PP nomor 73 tahun 1992, di mana di PP ini juga diatur tentang usaha perasuransian, ruang lingkupnya, perizinannya, dan hal-hal yang terkait penyelenggaraannya. Kemudian diatur kembali di PP nomor 63 tahun 1999. Jadi ada pembaharuan dari PP 73 tahun 92. Beberapa hal yang mengalami perubahan yaitu persyaratan permodalan, perizinan mendirikan usaha, dan pelaporan pada menteri apabila terjadi perubahan kepemilikan usaha. Yang terakhir, yang terbaru adalah di Undang-Undang 40 tahun 2014 tentang perasuransian. Di sini ada penambahan tentang asuransi syariah yang mulai muncul karena perkembangan pasar itu sendiri. Kemudian pokok yang kedua tentang syarat perjanjian asuransi. Jadi asuransi ini merupakan salah satu perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Akan tetapi tentu saja perjanjian ini tidak boleh terlepas dari syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur pada pasal 1320 BW. Menurut pasal BW ada 4 syarat sah perjanjian, di mana yang pertama adanya kesepakatan atau konsensus. Jadi di sini untuk kesepakatan dalam asuransi sendiri, pokoknya antara tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi biasanya itu yang pertama objek asuransi, pengalihan resiko dan pembayaran preminya, yang kemudian yang ketiga adalah ganti kerugiannya,
Yang keempat, adanya syarat-syarat khususnya. Ini harus kesepakatan kedua belah pihak, tertanggung dan penanggung. Kemudian adanya kecakapan. Yang kedua, dalam syarat sah atau authority. Kecakapan dalam perjanjian asuransi dapat dinyatakan dengan kewenangan atau wewenang dari kedua belah pihak, baik itu pihak penanggung maupun tertanggung. Kewenangan tersebut ada yang bersifat objektif dan subjektif. Dalam hal ini, kewenangan yang bersifat subjektif adalah terkait dengan kedewasaan, di mana usia yang menjadi pokok yaitu harus cakap di dalam hukum, diatur pada Undang-Undang Nomor 1 1974, juga Undang-Undang Notaris. Dewasa itu adalah umur 18 tahun. Jadi dalam segi umur itu minimal 18 tahun. Kemudian sehat ingatan dan tidak dibawa perwalian atau pemegang kuasa yang sah. Kemudian syarat yang ketiga adalah objek tertentu adanya atau fix objek. Objek asuransi dapat dikatakan sebuah harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomi sehingga dapat dihargai dengan sejumlah uang. Objek asuransi ini memiliki hak subjektif yang tidak berwujud. Hak subjektif ini disebut dengan kepentingan. Artinya, kepentingan akan selalu mengikuti di mana objek asuransi itu berada. Pasal 268 KUHD memberikan pengertian mengenai kepentingannya, yaitu yang pertama dapat dinilai dengan uang, kedua dapat terancam bahaya, yang ketiga tidak dikecualikan oleh undang-undang. Hal tersebut dengan maksud bahwa kepentingan tersebut memberi suatu ukuran akan adanya ganti kerugian berupa sejumlah uang. Pada pasal 1 dan pasal 25 Undang-Undang 40 2014 menyatakan bahwa objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda, dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, ataupun berkurang nilainya. Terkait dengan objek asuransi tersebut, terdapat suatu prinsip yang dianut, yaitu adanya suatu pemberitahuan yang jelas mengenai objek oleh tertanggung. Hal ini terkait dengan adanya perlindungan hukum bagi penanggung dari ketidakjujuran penanggung. Oke, jadi harus ada keterbukaan ya. Kemudian ya, syarat sah yang keempat adanya klausa halal atau yang diperbolehkan atau legal clause. Klausa yang halal atau diperbolehkan maksudnya ya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau norma-norma ya. Jadi dapat diartikan pula dengan objek yang dilarang untuk diperdagangkan, tidak hanya kepentingan, tidak adanya pembayaran premi guna mengalihkan resiko. Tentu saja syarat sahnya perjanjian apabila syarat pertama dan yang kedua merupakan syarat subjektif yang dilanggar, maka akibat hukumnya adalah dapat dibatalkan. Apabila syarat ketiga dan syarat keempat dilanggar, maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Kemudian ada poin yang ketiga, materi yang ketiga mengenai sifat timbal balik asuransi. Menurut Joko Prakoso, asuransi adalah perjanjian timbal balik. Artinya bahwa kewajiban penanggung mengganti rugi dihadapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi. Walaupun dengan pengertian kewajiban membayar premi itu tidak bersyarat atau tidak digantungkan pada suatu syarat, dalam ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi dirumuskan sebagai perjanjian dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya pada peristiwa yang tidak tentu. Jadi adanya sifat timbal balik dari tertanggung membayar premi, kemudian penanggung memberikan jaminan atau memberikan ganti rugi jika terjadi suatu kejadian yang telah disepakati sebelumnya. Jadi ada timbal balik. Kemudian tentang penggolongan asuransi. Ilmu pengetahuan hukum berdasarkan karakter perjanjian asuransi membagi asuransi ke dalam dua golongan, yaitu 1 asuransi kerugian, 2 asuransi jumlah.
Tujuan asuransi kerugian atau Schadverzekering adalah memberikan pergantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. Sedangkan tujuan asuransi jumlah atau Sommenverzekering adalah untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang tertentu. Tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak pasti itu atau evenement menimbulkan kerugian atau tidak. Sekian pemaparan materi hukum asuransi yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dosen, Bapak Hendi, dan juga rekan-rekan semua mahasiswa Fakultas Hukum. Semoga materi tugas ini bisa menambah wawasan mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya mengenai hukum asuransi di Indonesia. Sekian dari saya Seprawando Joseph Limbong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.